menjadi kakek. Ya, kakek dan nenek ya. Puji Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Saya jadi ingat waktu melahirkan Benaya. Itu dari siang, malam, ya Bang ya. Akhirnya keluar jam 11 malam. Saya lupa lagi, pokoknya lama sekali. Tapi Benaya itu cuma nangis sebentar, ya sudah. Pak Nelson sangat sibuk, sangat ketakutan mendampingi saya. Dan ketika dia bilang, ayo yang kuat, saya langsung kuat. Jadi kata-kata itu benar-benar mempengaruhi ya. Ya, saya bersyukur melalui pengalaman Michael ya dan Tiur, biarlah itu menjadikan kekuatan iman kalian mengikut Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kalian. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tetap setia. Percaya, Tuhan tetap setia. Dan itu yang kami alami juga di dalam keluarga. Bapak Ibu, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita menyanyikan kembali satu pujian di mana kita menyatakan dengan iman kita, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita datang kembali kepada Tuhan. Menyatakan rasa rindu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, ya Tuhan, dalam lembah yang curam, Tuhan kuatkan iman kami. Ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Kami mendapati bahwa diri kami masih banyak dalam kelalaian, dan bahkan kadang kami mengeraskan hati untuk menaati-Mu, tetapi Engkau mengasihi kami sedemikian rupa dan bahkan tidak pernah melalaikan kami, tidak pernah melupakan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ketika Engkau berfirman kepada kami, itu juga adalah bukti kesetiaan-Mu bagi kami semua, agar kami bisa bertumbuh di dalam Engkau, setia kepadamu, memahami kerinduan-Mu atas diri kami masing-masing. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, nyatakan kuasa-Mu dan bekerjalah dengan sempurna di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, selamat datang yang menjadi juara. Ya, bersyukur Bu Ade, ikannya nggak perlu dimandikan gitu. Kalau perlu kan repot. Ya, selamat datang kepada siapa namanya, lupa lagi saya ini. Hah? Bukan. Adik kecil. Hah? Kevin ya, selamat datang Kevin. Bapak Ibu, terima kasih untuk semua. Mari kita buka Alkitab. Kita baca 1 Tesalonika pasal 1 sampai dengan 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah? Saya akan baca ya. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Allah Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Maaf. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah membangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu jemaat di wilayah Kuningan Timur. Ya, saya mendengar cerita dari jemaat itu, bahwa dulu tidak ada orang Kristen di situ, di tempat itu. Yang ada adalah Muslim, Konghucu. Lalu ada seorang hamba Tuhan dan kemudian dia membawa tim
dengan setia melayani. Ya, naik motor dengan kondisi jalan yang tidak mudah pada zaman itu. Tetapi ada anggota keluarga dari salah seorang yang sudah ikut beribadah di situ selalu usil. Kadang dia waktu orang ibadah dia banjurkan air katanya di depan, atau melakukan ini itu yang intinya adalah mengganggu jemaat ini. Nah, tetapi kemudian Bapak itu menjadi hamba Tuhan juga gitu ya. Tapi dia dulu melakukan gangguan-gangguan kecil ya terhadap jemaat yang ada. Nah, tetapi jemaat itu tidak menurun. Bahkan orang-orang bertambah dimenangkan bagi Tuhan. Nah, ketika Injil diberitakan memang sering sekali ada pergumulan-pergumulan yang sama. Ya, di berbagai wilayah yang ada dimanapun itu, secara umum tantangan-tantangan di dalam memberitakan Injil itu ada. Karena banyak sekali yang tidak senang. Umpamanya Injil diberitakan di daerah-daerah tertentu, bisa saja dukun tidak setuju. Ya, di Kisah Para Rasul itu ada banyak kasus. Kadang pebisnis juga ada yang tidak setuju. Nah, contoh umpamanya kalau kita lihat di Kolombia itu banyak hamba Tuhan dibunuh oleh kelompok-kelompok obat bius itu, ya, obat-obat narkoba. Pendeta-pendeta dibunuh, pastor-pastor dibunuh karena mereka itu menentang penjualan narkoba. Jadi kelompok-kelompok yang memperdagangkan narkoba itu membunuh mereka. Nah, tekanan-tekanan kepada jemaat pun sering terjadi. Katakanlah pada zaman Korea sedang waktu dijajah oleh Jepang, maka ada kalanya jemaat itu dibakar ya, di dalam gereja. Ya, hidup-hidup. Intimidasi itu beragam. Ya, ada yang tekanannya besar, ada tekanannya kelihatannya biasa-biasa, tetapi itu cukup mengganggu mental kita dan bahkan bisa menyurutkan iman kita. Nah, apa yang kita baca tadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sama juga. Sebab ketika Injil diberitakan di Tesalonika, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul pasal 17, ya saya tidak akan baca ke sana, bahwa Injil itu diberitakan ada tantangan di sana, ada orang-orang yang melakukan tekanan-tekanan ketika Injil itu diberitakan. Sehingga terjadi suatu perjuangan yang cukup berat ketika Injil itu diberitakan di daerah Tesalonika itu. Kalau kita membaca di pasal yang kedua, saya akan baca, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dan dalam perjuangan yang berat. Jadi maksudnya di Filipi Rasul ini sudah mengalami penderitaan karena memberitakan Injil, lalu mereka masuk ke Tesalonika, di sana pun mereka masih tetap mengalami perjuangan yang berat. Jadi berita di dalam pemberitaan Injil itu tidak selalu mudah, itu yang dialami oleh Paulus dan teman-temannya. Selalu ada tantangan-tantangan, bahkan seketika gereja mulai berdiri di Yerusalem, banyak jemaat di sana, ada penganiayaan di Yerusalem, jemaat itu terserak kemana-mana, dan mereka tetap mengalami tekanan demi tekanan. Karena kemudian muncul seorang Paulus yang tujuannya adalah membasmi, membinasakan para pengikut-pengikut Tuhan pada waktu itu. Jadi tekanan demi tekanan itu terjadi, dan kemudian di Tesalonika ini Paulus yang kemudian bertobat, dia menjadi pemberita dan dia juga mengalami hal yang sama. Jadi waktu Injil diberitakan di Tesalonika itu bukan dalam keadaan kondusif, tidak disambut oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi lebih banyak yang kontra, dan yang kontra itu tidak tinggal diam, melainkan mereka mengambil aksi-aksi yang menyakiti jemaat. Nah, saudara-saudara, kita lihat di pasal 2 ayat yang ke-14.
Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut-penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Jadi Injil diberitakan, si penginjil mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman, tetapi yang mendengar berita, yang menerima berita juga mengalami hal yang sama. Jadi ini perjalanan gereja dari waktu ke waktu ya memang seperti ini. Jadi tidak ada jalan yang begitu mulus, tidak ada. Selalu menempuh jalan-jalan sulit, jalan-jalan sukar. Ketika Injil diberitakan selalu ada perlawanan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah saudara-saudara, mereka mengalami tekanan karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang, kita juga mengalami tekanan, tetapi mungkin tekanan yang berbeda. Tetapi masih tetap merupakan tekanan. Di zaman kita sekarang adalah zaman medsos. Dan media sosial itu menjadi satu tekanan yang berat bagi orang-orang Kristen pada zaman ini. Karena iman kita di sana diobok-obok. Iman kita di sana mau dihancurkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Entah dengan cara berbohong, dengan cara memanipulasi, dengan cara memberitakan berita-berita yang salah, dengan menafsirkan dengan cara-cara yang keliru menurut versinya. Dan bukan menurut firman Tuhan itu sendiri. Sehingga banyak juga orang Kristen yang kemudian imannya goyah. Orang Kristen yang kemudian tidak berdiri lagi teguh di dalam pendirian yang sebenarnya. Oleh karena banyak tekanan dari pengajaran-pengajaran yang keliru, pengajaran-pengajaran yang menyimpang, pengajaran-pengajaran yang memang mereka ingin menarik kita dari kebenaran itu sendiri. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Jemaat di Tesalonika juga, supaya mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak mengajarkan pengajaran-pengajaran yang keliru, tetapi mereka menekan secara fisik. Menekan secara mental, menekan dengan berbagai macam cara supaya jemaat ini kemudian mundur dari imannya, tidak teguh berdiri di dalam kebenaran Kristus. Dan itu juga yang kita alami pada waktu ini. Bapak Ibu akan terkejut kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan demi perkembangan. Dan bahkan di dalam polemikus itu saya lihat bahwa orang-orang itu sebetulnya orangnya beda-beda, tapi yang dia bicarakan itu saja, yang tidak berkualitas sebetulnya. Tetapi bagi orang-orang yang belum bertumbuh benar di dalam Kristus, mereka itu akan sangat gampang tergoncangkan. Ada teman saya dari Sumedang. Nah dulu satu orang bertobat. Dari satu orang ini menular kepada keluarga-keluarga lain sehingga keluarga per keluarga akhirnya bertobat mengikut Tuhan. Bukan lagi satu orang di dalam keluarga, tapi keluarga per keluarga. Bapak ini sebetulnya dulu guru SMA ya negeri. Tetapi dia berani, dia bertobat, dia berani menjadi pemberita Injil. Nah tapi kemudian salah seorang dari anggota keluarga ini mulai melenceng pengajarannya. Saya tahu dari mana, saya diberitahu oleh ponakannya. Bang, ini ibu saya sekarang sudah begini ceritanya, katanya. Kenapa saya? Karena dia terlalu banyak lewat medsos itu belajar Alkitab sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Dan dikasih tahu katanya udah susah sekarang. Dia sudah sangat keras dengan pendiriannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal semacam ini yang kita lihat sekarang ini. Tapi bukan sekedar menentang kekristenan itu sendiri, tetapi juga ada pengajaran-pengajaran lain di dalam gereja itu pun yang membawa kita bisa semakin jauh dari Tuhan. Sehingga waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita semua harus waspada bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghilangkan iman kita kepada Tuhan dengan cara-cara yang mungkin saat ini cara yang halus lah. Karena memakai media sosial tidak menyakiti kita secara fisik. Tetapi bagi kita yang mengerti, kadang-kadang kita merasa sakit juga. Kenapa sih? Orang-orang tega sekali melakukan hal ini. Ya, bukan kemampuan dia untuk memahami hal itu, bukan kemampuan dia untuk menyampaikan hal itu.
tetapi memang dia sengaja untuk mengobok-obok iman orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya itu kemudian undur dari Tuhan. Ada tekanan-tekanan dialami oleh setiap orang Kristen dari zaman ke zaman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang dikatakan atau dinasihatkan oleh Rasul Paulus? Kita lihat di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan 5. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk ini. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dalam hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si pencoba dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ada kekhawatiran, ada kecemasan dari Rasul Paulus sendiri. Bagaimana dengan kondisi jemaat yang ada di Tesalonika? Di dalam keadaan mereka sedang tertekan, sedang teraniaya, imannya mau disimpangkan ketika mereka mau dijauhkan kembali dari Kristus. Dan ada kecemasan dari Rasul Paulus di dalam kondisi itu. Dan itu wajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu selalu bertanya. Hamba Tuhan itu selalu bertanya di dalam hatinya, apakah jemaat itu bertumbuh atau tidak? Saya bertanya dalam hati saya, apakah yang saya sampaikan itu kemudian membangun iman jemaat atau tidak? Jadi menjadi orang khotbah, menjadi orang yang menyampaikan firman itu, Bapak Ibu memiliki satu tanggung jawab di dalam hati. Apakah yang disampaikan itu akan membuat jemaat itu semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin memiliki pemahaman yang benar atau tidak? Nah, itu sebabnya kalau jemaat lama tidak datang menjadi pertanyaan terus. Menjadi pertanyaan bagaimana nasib dia di luar sana. Apakah dia masih sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah dia masih beribadah? Apakah dia betul-betul berkembang di dalam pengenalannya akan Tuhan? Bapak Ibu, itu seorang hamba Tuhan memiliki pemikiran yang seperti itu. Memiliki hati yang seperti itu. Dia ingin melihat pertumbuhan iman. Secara manusia hamba Tuhan itu tidak tega kalau orang yang dibina di dalam iman itu kemudian mundur dari imannya. Dan hal itu sering sekali menyakitkan. Menyakitkan. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Paulus tadi bertanya, apakah mereka ini masih betul-betul teguh di dalam iman? Apakah usaha kami, perjuangan kami selama ini membuahkan hasil? Atau mereka mundur ketika datang tekanan dan penganiayaan karena imannya? Karena banyak juga yang kemudian mundur. Tidak tahan menghadapi tekanan imannya. Itu dalam sejarah juga sama. Di dalam sejarah gereja, walaupun dulu di Roma itu gereja berkembang, tapi tidak sedikit juga kemudian orang meninggalkan Tuhan. Dia tidak tahan dengan tekanan-tekanan yang sedang dia hadapi. Karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, lalu kita lihat apa kemudian yang dimintakan oleh Paulus kepada jemaat ini. Pasal 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Perhatikan ini. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa yang kita dapat dari situ? Kata lebih. Kata lebih itu berarti harus ada peningkatan. Bukan lebih buruk. Di sini lebih baik lagi. Lebih. Jadi artinya bahwa ke taraf tertentu dalam iman itu bukan menjadi batasan maksimal. Tidak.
Tidak ada batas maksimal dalam beriman kita kepada Tuhan. Karena Allah itu sempurna, maka iman kita itu pasti harus mencapai kesempurnaan Allah itu sendiri. Dan itu tidak mungkin kita miliki. Jadi kita tidak bisa puas berhenti pada tahap iman tertentu. Oh, saya sudah kuat sekali imannya. Siapa yang bilang? Apa yang Bapak Ibu buat standar dari iman yang kuat? Kesetiaan beribadah, kesetiaan baca firman, kesetiaan dalam kesulitan, kesetiaan dalam penantian janji Tuhan dan seterusnya. Oke, baiklah, bisa itu kita buat menjadi sebuah ukuran. Tetapi apakah itu sudah sampai kepada standar kesempurnaan yang Allah inginkan dari orang-orang yang beriman itu sendiri? Tidak. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat ini akan bertumbuh dan terus bertumbuh kalau kita akan membaca nanti berikut. Nah, padahal kalau kita melihat di pasal 1 ayat 1, ya bagian, saya lihat dulu. Nah, Bapak Ibu kalau kita perhatikan di ayat 1 tadi, dikatakan memang telah kamu turuti. Ya, kami telah mendengar dari bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Sudah. Sesuai dengan permintaan itu mereka sudah sampai kepada standar itu. Tetapi bukan itu yang menjadi standar kesempurnaan. Standar yang lain masih ada yang lebih tinggi dari itu. Karena itulah maka tadi dikatakan supaya kamu bertumbuh lagi lebih lagi di dalam imanmu. Ayat 6 pasal 1. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka taat kepada Tuhan, taat pada permintaan Rasul yang melayani mereka. Tetapi harus ditingkatkan lagi kepada taraf yang lebih tinggi. Tidak puas, tidak berhenti hanya sampai kepada apa yang dimintakan. Karena ada hal lain yang lebih tinggi dari hal itu. Tidak puas sampai kepada pengajaran yang baru mereka terima hari ini. Karena ada pengajaran lain yang lebih besar lagi yang akan diajarkan kepada mereka, kepada jemaat. Jadi jemaat ini kalau sudah puas, sudah puaslah, cukup, saya sudah lakukan poin ini. Bapak Ibu ada poin lain. Saya sudah lakukan poin ini, kita jejerkan mungkin 100 poin. Tetapi masih ada lagi kualitas lain dari poin itu. Karena ada poin, tapi juga ada kualitas dari poin itu. Kualitasnya seperti apa? Saya sudah menghormati orang tua saya. Nah, tadi kan ada Bapak Michael ini sadar dia bahwa orang tua itu harus dihormati. Kepada anak-anak saya juga sering saya bilang di rumah. Karena 3 anak saya lahir, 3-3-nya saya saksikan sendiri. Sampai saya diremas oleh tangan saya itu diremas oleh istri saya kesakitan luar biasa, tapi saya tidak berani tarik-tarik. Sakit sekali karena apa? Dia nggak kuat lagi Bapak Ibu menahan untuk berjuang untuk melahirkan itu. Dia remas jari saya itu, saya kesakitan. Nah, jadi saya selalu bilang seperti tadi Pak Michael bilang, hormatilah ayah dan ibu kalian. Hormati khususnya ibu lah, menurut saya ibu itu penting sekali. Nah saudara-saudara kita sudah hormat ibu, sudah hormat orang tua. Tapi kan ada kualitasnya. Ada kualitas yang bisa ditingkatkan dari rasa hormat kita kepada orang tua. Nah jadi pertumbuhan iman itu bukan hanya soal poin apa yang sudah kita lakukan. Tetapi juga tingkatan kualitasnya itu sudah seperti apa. Nah ini yang sulit. Melihat kualitas itu sulit. Kan saya dulu sering bilang, dalam berbuat baik pun setan sedang berbuat, masih ingat? Dalam berbuat baik pun setan selalu berbuat jahat. Betul? Betul enggak nih? Dalam berbuat baik pun setan selalu berbuat jahat. Dia baik memang, tapi motivasinya jahat. Bisa enggak kita begitu menghormati orang tua? Baik-baik kepada orang tua, ya dituntun kalau jalan. Tapi yang kita pikirkan warisan, gitu. Bisa kan? Bisa. Ini masalah kualitas.
Penampilan kita bisa baik, tetapi motivasi kita di balik kebaikan itu ternyata jahat. Nah, itu yang saya bilang tadi. Dalam berbuat baik pun setan sedang berbuat jahat. Saudara bukan setan, bukan. Tapi kalau itu yang saudara tiru, ya mirip lah. Cuma nggak kembar aja. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah tuntutan kualitas. Bukan hanya sekedar satu poin ke poin yang lain yang kita meningkat, tapi kualitas dari poin-poin yang kita sudah raih itu sejauh mana? Sejauh mana kualitas itu? Nah, saudara-saudara jemaat ini sudah menjadi penurut Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Walaupun ada tekanan, ada aniaya, ada masalah-masalah karena iman. Mereka tetap setia, mereka tidak mau kompromi. Mereka tidak merosot, tidak mundur di dalam iman. Mereka tetap maju. Dan bahkan kalau kita baca tadi sudah menjadi kesaksian sampai wilayah-wilayah lain. Bukan hanya jemaat sekitar, bukan hanya masyarakat setempat yang tahu. Tetapi masyarakat luas juga sudah tahu bagaimana hebatnya iman dari jemaat orang-orang Tesalonika ini. Nah, karena itu maka dikatakan tadi supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi. Loh, imannya sudah hebat. Tapi kok disuruh lebih bersungguh-sungguh lagi? Nah, berarti mungkin kesungguhannya dulu baru 75% kualitasnya. Ya sekarang berarti 80. Ya masih ada lagi cacatnya, tahun depan berubah lagi menjadi 90. Mungkin kadang-kadang gagal lagi turun jadi 70. Tapi suatu waktu kemudian kita sadar bahwa semua itu merupakan sebuah perjuangan yang penting dan usaha yang bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Nah, kita bisa naik lagi. Nah, saudara-saudara, iman itu tidak bisa puas sampai pada titik tertentu. Karena ada terus-menerus yang merupakan pembaruan, pengujian, pemurnian dari iman itu sendiri. Bahkan kalau kita baca di 1 Petrus, penderitaan itu adalah bagian dari pemurnian iman kita itu sendiri. Melakukan lebih bersungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Kita lihat tadi ya, lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita bandingkan dulu pasal yang ke-1 ayat 3. Kita lihat dulu di pasal 3 ayat 12 ya. Pasal 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dari 2 bagian ayat yang kita baca, bahwa ada selalu dorongan, tapi juga ada doa supaya bertumbuh di dalam kasih, tidak berhenti pada tahap tertentu saja. Ya, bertambah di dalam kasih, telah belajar mengasihi, supaya lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu yang kita dapatkan dari Tesalonika ini, 1 Tesalonika yang kita baca tadi. Sudah mengasihi, tetapi harus bertumbuh di dalam kasih dan bersungguh-sungguh lagi untuk melakukannya. Mudah kan berteori tentang kasih? Bapak Ibu, nah Bu Ade pintar bikin puisi. Ya bisa aja buat puisi cinta yang indah-indah. Itu mah puisi. Tapi mewujudkannya bagaimana? Ya itu yang sulit. Saya pun bisa merayu istri saya baik-baik. Nah, tetapi ketika dia menuntut, saya gagal dalam hal itu.
Ya, kesungguhan hati itu kan tidak semudah bercakap-cakap, berbincang-bincang, berteori. Tidak semudah kita berdiskusi. Kita semua bisa berdiskusi apa yang kita harus perbuat, apa yang akan kita lakukan terhadap orang yang mengalami masalah. Tetapi pelaksanaannya tiba, kita semua gagal mewujudkan apa yang sudah kita diskusikan. Kita sering gagal dan bahkan akhirnya kita mundur dari rencana awal kita yang indah-indah, yang baik-baik itu berakhir dengan berantakan. Mudah bagi kita untuk membicarakan mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi sulit bagi kita menerapkan kasih itu. Karena kasih itu bukan sekedar teori, bukan sekedar perkataan. Tetapi harus diwujudkan lewat sebuah tindakan nyata yang terukur dan yang terasa. Dan dinikmati oleh orang yang mengalami kasih itu sendiri. Ya, harus terukur dan terasa. Rasanya apa? Bisa nggak kita melihat kasih itu nyata? Bukan sekadar kata-kata, teori yang diucapkan. Justru inilah yang sering menghambat ya pertumbuhan kita semua. Di dalam hal mewujudkan kasih itu. Kalau berkata-kata semua kita bisa. Ketika kita chatting-chattingan, maka di akhir chattingan itu kita katakan apa? Tuhan memberkatimu. Betul, Tuhan memberkati. Tetapi sering itu kan hanya kata Tuhan memberkatimu. Tetapi ketika mereka sulit, nah, ada nggak sesuatu yang kita bisa buat menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang yang sulit itu? Ada nggak sesuatu yang terwujud yang kita perbuat menjadi saluran berkat Tuhan itu? Atau hanya kita mengatakan Tuhan memberkatimu? Betul, Tuhan pasti memberkati. Tetapi ketika mereka membutuhkannya, adakah kita kemudian hadir di situ untuk berbuat sesuatu? Paling tidak lewat doa-doa kita. Nah, saudara-saudara, bertumbuh, tetapi harus dirasa. Harus dirasakan oleh orang lain dan juga rasa itu pun harus semakin murni, semakin tulus dari hati kita semua. Jemaat Tesalonika sudah melakukan semua itu. Tetapi mereka belum cukup hanya sampai sebatas itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi itu kan permintaan-permintaan supaya kamu mengasihi lebih lagi, supaya kamu semakin peduli lebih lagi. Mereka sudah menuruti itu, mereka sudah melakukan itu, dan bahkan itu sejak dari awal surat itu sudah disampaikan hal-hal semacam itu. Jadi bukan hanya di akhir dari surat 1 Tesalonika ini, tetapi di awalnya pun sudah mereka lakukan. Dan bahkan, kalau kita melihat di pasal yang kedua, mari kita lihat pasal 2. Maksud saya 2 Tesalonika, bukan pasal 2. 2 Tesalonika ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 2 Tesalonika 1 ayat 3. Oke. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus, dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan, saya malah Timotius ini. Oke ya. Maaf ya. Nah, sekarang 2 Tesalonika. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Dan kasih seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Mereka mengasihi, sudah, dan kualitas kasih mereka bertambah. Ya, yang ketiga tadi. Betul-betul mereka bertumbuh di dalam kasih, tetapi Bapak Ibu perhatikan itu.
di dalam penganiayaan yang berat. Kasih mereka bertumbuh bukan ketika kondisi semua kondusif, semua baik-baik saja, semua tercukupi, semua terpenuhi, baik itu rasa aman dari sudut ekonomi, dari sudut karir dan seterusnya. Tidak. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, iman mereka itu makin bertumbuh, kasih mereka makin bertumbuh. Karena banyak orang merasa, bukan hanya merasa, banyak sekali orang ketika mengalami persoalan hidup mundur dari iman, tidak menjadi bertumbuh. Ketika mengalami persoalan hidup, banyak sekali orang Kristen itu kemudian tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain, tidak lagi menjadi bermanfaat bagi orang lain. Ketika mengalami pergumulan hidup, banyak sekali orang Kristen itu tidak mampu lagi menampilkan kehidupan Kristen yang benar. Panik, marah-marah, jengkel, menyalahkan orang, mencari kambing hitam. Nah, saudara-saudara, penganiayaan itu bukan alasan kita untuk tidak bertumbuh dan tidak mengasihi. Penderitaan itu bukan menjadi alasan bagi orang Kristen itu untuk mundur dari gereja, mundur dari Tuhan. Tetapi justru tekanan hidup, penganiayaan, penderitaan itu harusnya mengangkat hati kita lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Nah, gereja yang teraniaya, yang bertahan, itulah gereja yang berkembang. Tidak ada gereja yang berkembang dengan baik di negara-negara yang aman, makmur, sejahtera, damai. Jarang. Gereja itu berkembang dengan baik biasanya di mana gereja itu mengalami tekanan yang berat. Nah, saudara, Bapak Ibu tahu kalau Iran itu sangat keras dengan aturan agamanya. Tapi justru Iran itulah salah satu negara yang kekristenannya berkembang dengan pesat. Banyak orang yang dipenjara. Hamba-hamba Tuhan banyak yang ditangkap, dipenjarakan. Tetapi justru di Iran itulah gereja itu berkembang dengan pesat. Sama dengan di China. Di Afrika tahun 70-an, 70-an bukan, ya 1700-an kalau saya tidak salah. Populasi Kristen itu cuma sedikit. Tidak sampai sekitar 10% saja. Tapi banyak mengalami tekanan dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu sudah 50% lebih dari seluruh penduduk Afrika. Di mana tekanan-tekanan terjadi, disitulah iman itu kemudian bertumbuh dan berkembang. Nah, tetapi kadang-kadang kalau tekanan itu terjadi secara pribadi bukan komunal, kita mundur. Gitu ya. Kalau hanya terjadi pada saya, yang lain tidak, mungkin saya jadi mundur. Tetapi ketika semua kita mengalaminya, kita bisa maju bersama. Tapi kan tidak perlu seperti itu. Nah, saudara-saudara, jadi bertumbuh di dalam iman itu tidak selalu dengan jalan yang mudah dan jalan yang mulus. Tetapi justru karena adanya masalah-masalah itulah, maka iman itu kemudian menjadi kuat, ya, makin tersebar, makin teguh. Nah, coba kita perhatikan. Apa kemudian terjadi karena tekanan iman itu? Pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Ya, 1 Tesalonika. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang
benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah Bapak Ibu, perhatikan. Mereka sudah menjadi teladan. Tetapi apa salah satu yang membuat mereka kuat? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi iman mereka itu bukan berpusat kepada situasi sekarang. Situasi sekarang ini hanya pengantar untuk masa yang akan datang di dalam kekekalan. Kita tidak memusatkan iman kita kepada nilai-nilai yang bisa kita dapat, yang memudahkan kita, yang menyenangkan kita, yang memuaskan kita. Tetapi kita berjalan di dalam iman itu, melihat nilai-nilai kekekalan yang akan kita peroleh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Kita hidup bukan untuk dunia ini, kita hidup untuk kekekalan. Kita berjuang di dunia ini, berjuang menjalani kehidupan Kristen kita dengan baik. Hidup sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab bagi negara, bertanggung jawab bagi keluarganya, bertanggung jawab bagi Tuhannya, bertanggung jawab bagi gerejanya. Tetapi semua yang kita lakukan itu adalah untuk kekekalan dan karena kekekalan itu sendiri. Perjuangan kita bukan untuk di sini. Semua yang kita perjuangkan di sini akan membawa dampak kepada hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu bisa bayangkan, apapun yang kita lakukan, apakah kita bisa menilai harga diri Kristus yang mati disalibkan untuk diri kita itu? Tidak ada nilainya. Apa yang Bapak Ibu lakukan, sebesar apa yang Bapak korbankan, sebesar apa pekerjaan yang dilakukan untuk melayani Tuhan, apakah bisa itu membayar nilai pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita? Tidak mungkin. Jadi pandangan kita bukan lagi di dunia untuk dunia ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami memang melihat jemaat-jemaat itu di dunia ini. Tetapi itu hubungannya dengan kekekalan. Apakah mereka bertumbuh di dalam iman? Apakah mereka ini semakin kuat dan semakin mengasihi Tuhan? Atau berhenti pada tahap tertentu? Seperti tadi Paulus katakan, hendaklah kamu bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam kebaikan, bertumbuh di dalam hal-hal yang positif, di dalam pengenalan akan Allah. Dan fokus kita adalah kepada kekekalan itu sendiri. Toh surga kita sudah tak oleh. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita sudah pasti masuk surga. Lalu apalagi yang kita harus perjuangkan mati-matian untuk di dunia ini? Nah, kita berjuang mati-matian untuk hidup. Nah, lucu ya. Masa berjuang mati-matian untuk hidup? Ya matilah sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan memacu kita bisa bertumbuh di dalam iman. Ingat, pengorbanan Kristus di kayu salib, itulah yang akan membuat kita semakin menyadari bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, karena kasih kita kepadanya. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita perbuat itu tidak akan mungkin membalas segala kebaikan Tuhan. Apalagi dia sudah berkorban mati disalibkan bagi dosa-dosa kita. Ketika kita mengasihi orang lain, kita itu hanyalah saluran kasih bagi orang lain dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah mengasihi kita. Dia juga mengasihi orang lain. Dan dia mau kita juga menjadi saluran kasih itu bagi orang lain. Dan alangkah menyenangkannya kalau jemaat ini kemudian menjadi teladan bagi masyarakat. Dan itulah harapan seorang hamba Tuhan. Itulah harapan orang tua juga terhadap anak-anak. Bertumbuh di dalam kasih. Karena fokus adalah melayani Tuhan yang mengasihi kita dan yang memberikan surga itu bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa pergumulan-pergumulan hidup kami bukanlah menjadi alasan kami tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi pergumulan itulah yang mestinya membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau.
Sebab apapun yang kami lakukan, dan seberapa berat pun pergumulan kami, tidaklah sesukar apa yang Tuhan alami di kayu salib bagi kami. Engkau yang adalah Tuhan Maha Kuasa, yang dilayani oleh malaikat-malaikat di surga, tetapi rela menjelma menjadi manusia, dan bahkan mati di kayu salib untuk kami orang yang berdosa ini. Dan Engkau menjanjikan kepada kami surga, dan kami pasti akan bersama-sama dengan Engkau di surga karena dosa kami sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Dan selama hidup kami di dunia ini, Engkau menginginkan kami supaya kami bertumbuh baik di dalam poin-poin kebenaran, tapi juga kualitasnya. Supaya kami bertumbuh di dalam kasih, saling peduli satu dengan yang lain. Bukan hanya sebuah kata, kalimat, tetapi juga tindakan nyata yang dirasa dan juga yang dapat diukur. Mohon belas kasihan Tuhan mampukan kami, agar kami tidak melihat diri kami dalam korban penderitaan, tetapi melihat diri kami sebagai orang yang bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang membutuhkan ketika mereka menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pak Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Melalui firman-Nya kita diingatkan kembali untuk tetap setia mengikut Tuhan walaupun penderitaan harus kita alami. Bapak Ibu, sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Saya minta kepada Ibu Mei berdoa dan untuk melayani persembahan. Amin. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban
Persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar saya persilahkan bagi yang bertugas membawakan warta. Silakan Pak, tunjuk-tunjuk. Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu. Nah, ini kurang semangat kayaknya, belum makan minum ini. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan juga sudah memberi persembahan. Tuhan yang memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Memang gereja kita ini belum besar, ya, tetapi ya puji Tuhan, ya. Di YouTube itu kan sudah rata-rata sudah ribuan ya. Yang nontonnya itu sampai ada 22.000 juga, ya. Ibadah kita, ya. Dan hari ini saya lihat yang layaninya itu ini suami istri anak lalu keluarga. Ini 2 keluarga nih yang hari ini layani. Keluarga Pak Nelson di sebelah sini, keluarga Pak Pur di sebelah sini. Ya, karena Pak Pur di belakang. Ya puji Tuhan lah. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, yang baru datang kembali ya, tetap semangat ya. Dimanapun beribadah, kalau tidak ada tempat beribadah, mari kita beribadah di tempat ini sekalipun kecil, tapi nilai kekeluargaannya kita tetap jaga. Karena disinilah kita belajar untuk bertumbuh bersama-sama dan melakukan firman Tuhan. Kalau hanya cuma belajar doang, itu cuma teori doang ya. Tapi prakteknya kan itu yang perlu. Nah, hari ini kita akan ya lanjut saja ya. Warta hari ini ya. Oh ini Pak Saud ya. Pak Saud nanti ulang tahun pernikahan. Lupa Pak Saud ini sudah 25 tahun nanti ya. Iya, cuman kita berdoa untuk Pak Saud ya, khususnya Pak Saud karena beliau kena COVID ya. Ya, kita semuanya sudah reda, beliau kena COVID ya. Semalaman saya telepon beliau batuk-batuk, kami dua berdoa. Cuma Bapak jangan terlalu banyak ngomong, kalau ngomong nanti kasihan ya. Ya sudah. Ya kita doakan Pak Saud. Ini yang ulang tahun. Ya. Oh, ini mah bulan depan. Ya bulan depan ini. Ya ini. Ini Jennifer ini ya. Ini si Stanley, Jennifer. Kemudian Bu Susana. Ya. Lalu ini anaknya ya. Lausan ya. Namanya Lausan ini. Ya, tapi marganya Mangunsong. Itu langsung ketahuan medannya ya. Ya, kalau Lausan aja itu kan bisa juga orang kalau salah pikirnya itu ya, apapun ya Tuhan mengasihilah. Lanjut. Oh saya juga ulang tahun ya. Oh gitu ya. Oh udahlah anggap aja nih lewat ini. Ya lanjut. Ya. Nggak tahu ini perempuan jatuh cinta sama saya, lihat dari mananya. Lanjut aja. Lanjut itu anugerah Tuhan lah ya. Ya lanjut ya. Mbak Ade, Mbak Ade tadi sama suaminya karena harus pertandingan lagi, mereka pergi lagi, jadi mereka tadi izin duluan karena harus pertandingan. Dan minggu depan yang melayani tinggal aja ibu adenya dikasih tahu ya. Oke. Khotbah Bapak ya di TV 103,5 FM ya, setiap minggu pagi jam 7 ya. Dan jika tidak sempat dengar, Bapak juga sekarang saya lihat ada berapa kali sudah mulai kirim ke grup ya. Bisa didengar. Lanjut. Ini kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu ya, untuk terkait dengan masalah COVID dan sebagainya, kesehatan, dan juga kita bersyukur ya Michael sama Tiur ya sudah punya seorang anak ya, laki-laki ya. Jadi Michael itu sudah jadi abah. Suatu saat nanti kalau dia nakal ya ingat dirimu lah. Ya. Kalau jangan nakal dulu lu gimana? Ya terima nasib lah. Ya tapi enggak lah ya. Anak mah biasalah dalam perkembangan. Dan juga ini ya Pak Niko ya, Ko Niko sama Ibu ya. Itu cewek ya.
mamanya udah gak cantik lagi tuh. Ya, ya udah banyak itu saingannya, itu udah 2 itu. Ya, sama Jennifer ya. Tapi anak itu anugerah Tuhan yang harus dijaga, dididik dengan baik sesuai ajaran firman Tuhan dengan penuh kasih. Nah, mereka masih ya berkembang lah. Kita ada kalanya manusia itu, orang tua itu jadikan anak itu seperti orang dewasa. Ketika mereka salah kita langsung main marah. Kalau mereka masih bertumbuh lah. Jadi kita memang harus bersabar mendidik mereka. Ya, dengan penuh kasih sayang. Baik, itu saja. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Nelson. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanan dimanapun Engkau tempatkan dia untuk melayani. Tapi juga Tuhan, kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara di mana tempat kami tinggal. Bahkan dunia ini Tuhan. Yang di mana orang-orang yang Engkau pilih untuk menjadi pemimpin. Baik presiden, wakil presiden, MPR, DPR, bahkan sampai jajaran yang paling bawah yaitu RT dan RW. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu yang ada dan Engkau berikan kepada mereka supaya mereka memimpin bangsa dan negara ini dengan otoritas yang benar dan takut akan Engkau. Bahkan bangsa ini tetap terjaga dengan baik Tuhan. Sehingga bangsa ini tetap mengalami keadilan sosial, kemakmuran, dan kebersamaan hidup di dalam perbedaan agama yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Khususnya Tuhan, ada oknum-oknum yang mungkin berusaha untuk mengacaukan keutuhan bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau yang campur tangan sehingga semuanya dapat tertangani dengan baik. Aparat-aparat baik TNI maupun kepolisian bisa bekerja sama mengusut tuntas orang-orang yang berupaya untuk merusak bangsa ini. Sehingga bangsa ini tetap aman, dalam tertib, dan hidup damai. Bisa berdampingan satu sama lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang dikerjakan oleh Presiden. Biarlah dapat menjadi berkat untuk mendamaikan, bahkan juga berupaya untuk Rusia dan Ukraina bisa terjadi ketentraman, kedamaian, dan berdampingan satu sama lain. Bahkan negara-negara yang menjadi sekutu bisa tetap tenang dan melihat bahwa proses ini adalah campur tangan dan pertolongan-Mu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk masalah COVID yang melanda dunia maupun Indonesia, khususnya Kota Bandung. Tuhan, Engkau tolong sehingga betul-betul hal ini teratasi dengan baik. Kami bisa hidup lebih normal dan berdampingan satu sama lain, mensyukuri anugerah pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Khususnya Pak Saud yang mengalami terpapar, biarlah kuasa bilur-bilur-Mu boleh menyembuhkan hamba-Mu melalui mujizat-Mu, bahkan melalui para medis. Baik Ibu Olsia juga yang saudaranya juga sakit, Tuhan, Engkau yang bekerja, menjamah dan memulihkan. Si Lili terus Engkau pulihkan, bahkan kami terus berdoa untuk Michael yang cuci darah. Engkau terus tolong anak ini supaya betul-betul pulih dan sehat kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk pemberitaan Injil di dalam bangsa ini. Hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau tolong supaya mereka memberitakan Injil dengan otoritas dan kuasa-Mu. Dan banyak jiwa yang dimenangkan karena kuasa jamahan dan kuasa Roh-Mu yang bekerja untuk menginsafkan mereka dan dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin atau mengalami pergumulan, baik letih, lesu, dan berbeban berat. Biarlah memperoleh kelegaan karena mengalami pertolongan kuasa-Mu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka melihat bahwa di tengah kondisi yang dialami, di tengah persoalan yang dialami, tidak pernah melebihi kuasa Tuhan. Karena anugerah pertolongan-Mu tepat dan indah pada waktunya. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan di tempat ini. Baik Pak Yopi, Pak Nelson, Ibu Ade, dan juga
hamba-Mu Tuhan. Kau sertai kami di dalam mengirim melayani Engkau. Dan jemaat-Mu yang khususnya juga ikut terlibat di dalam pelayanan, Engkau sertai semuanya. Dan berkati. Dan kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami, khususnya juga yang berulang tahun pernikahan maupun berulang tahun bertambahnya usia. Tuhan, Engkau yang berkati, sertai, tuntun semuanya ke seluruh kebenaran. Khususnya bahtera rumah tangga semuanya berjalan dengan baik dan aman, karena bahtera ini Engkau menjadi kepala, Engkau juga menjadi Tuhan, dan yang menguasai hati suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan juga yang berulang tahun berkat jasmani, rohani, materi, Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka menurut kekayaan dan kemurahan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Baik, kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita hayati bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak kami sekalian, mari arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Tidak henti-hentinya tercurahlah berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, sehingga segala kebutuhan saudara-saudara semua terpenuhi, dan juga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang melingkupi hati dan pikiran saudara-saudara, supaya saudara tidak pernah merasa hidup sendiri. Dan Roh Kudus, Roh yang memberikan kekuatan, penghiburan, semangat, motivasi, dorongan dan daya juang. Biarlah Allah Tritunggal itu yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan saudara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pendidikan, di dalam pekerjaan. Tercurahlah tanpa henti sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.